Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum harian ini, insya Allah tiap hari ya. 15 menit aja, tapi jamnya random, suka-suka saya aja. Jadi kalau teman-teman lagi sempat ikutan, mau curhat, dipersilakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa, mohon maaf ya teman-teman. Yuk, ada yang mau ngacung nih, Mas Nur Fadilah. Gimana, Mas Nur Fadilah? Tes, tes, tes. Halo, halo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu buat fitur yang isi saldo otomatis dari penghasilan gimana ya sistemnya? Gimana apanya? Ya gimana sistemnya gitu? Saya Iya, kurang ngerti. itu dipotong langsung dari penghasilan. Jadi dari penghasilan kita berapa persennya langsung jadi iklan, dan ada indikasi kayaknya si Shopee bebas menyalahkan produk mana yang diiklankan. Itu sih dua itu poin pentingnya menurut saya. Oh, dari penghasilan langsung dipotong gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi nggak ada lagi transfer langsung dari penghasilan langsung jadi saldo iklan. Oh, iya. Siap Kang. Makasih Kang. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut, ada lagi? Yuk Mas Hari, Pasat, yuk. Kang, mau tanya, kayak mana penjualan hari ini, Kang? Soalnya turun kali ini. Saya enggak, saya memang turun dari habis lebaran. Oh, Kang, tapi kan ini kan satu lagi, Kang. Apa namanya? Dia kan saya kan kemarin penjualan saya kan kemarin lumayan tuh kan, ada sampai sejutaan lebih lah. Cuman biasanya kalau habis penjualannya meledak itu dalam satu hari, besoknya tuh langsung boncos tuh, Kang. Kayak dia nggak tahu ya, kemarin iklannya hemat, hari ini jadi boncos gitu. Ada yang merasa sama nggak, Kang? Bukan yang merasa sama, memang algoritmanya di set seperti itu. Oh, jadi dia akan normalize ke ROAS yang kita set ya. iya, kayak dia cuman misalnya dia ngepasin ke ROAS kita. Jadi kalau udah kemarin hanya terlalu tinggi, besoknya dibocosin gitu kan, biar sama ROASnya kayak yang ROASnya kita set gitu. Betul. Memang Makanya gitu, saya bukan. Beberapa kali ini kok kayak misalnya kayak habis dapat penjualan besar, besoknya langsung boncos gitu kan. Iya, memang gitu. Makanya ini di zaman era JMP Max ini salah satu keburukannya itu. Jadinya kita mau omset sebesar apapun, iklan akan besar juga. Kalau zaman manual kan, kalau misalkan memang demand-nya lagi gede banget, keyword-nya lagi winning, kita bisa untung besar. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau ROAS-nya dinaikin, besoknya malah nggak jalan, jadi nggak jualan. Oke lah Kang, makasih Kang. Siap, memang seperti itu ya permainan sekarang. Bukan permainan, memang seperti itu. Yuk, Mas cari satu yuk. Halo, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Akang pas lebaran ini nggak Kang? Tokonya diliburin nggak? Libur. Diliburin ya. Kalau habis libur itu langsung ngaruh ke ini nggak sih? Saya jadi apa? Sepi itu loh tokonya pas baru dinyalain lagi. Ya saya libur tuh kayaknya nggak tak setting libur ya, cuman barangnya tak arsipin semua sampai 2 mingguan lah. Nggak tak munculin, baru tak munculin apa sudah kelar lebaran 1 mingguan baru tak munculin lagi. Itu trafficnya kecil kan? Kalau Akang gimana Kang? Maksudnya untuk mengatasi itu? Kalau saya kecil sampai sekarang, karena saya dari habis lebaran sampai sekarang saya belum bukan dashboard iklan, seriously. Saya biarin aja. Okay. Tapi emang biasanya kalau memang secara traffic habis lebaran turun ya? Lebih tepatnya secara demand ya turun, orang udah habis uangnya. Nah, tapi tergantung niche juga ya, karena mungkin orang yang kayak olahraga itu mungkin naik, jadi tergantung demand sebetulnya. Nah, fairnya ngeceknya jangan sama pas lagi lebaran. Jadi ceknya mungkin di bulan Desember sejauh apa, misalkan jauh stop di bulan Desember berarti sesuatu yang bermasalah. Kalau mirip-mirip Desember atau November berarti ya normal hitungannya. Coba Saya cek. kan saya jualannya kan fashion Kang. Kalau secara hari normalnya dulu mah ya kurang ya. Dibanding sekarang ini turun drastis sih, karena mungkin memang tak kira habis libur.
Jadi, nah kalau secara iklan mending dilanjutin aja apa buat baru, Kang? Lanjutin aja buat baru. Sama aja sih, pengalaman sih sama aja. Sama aja. Mhm. Oh, oke. Soalnya saya kan ngelanjutin doang, iklannya tak isi saldo doang deh. Sebelumnya kan terjeda karena saldonya udah 0. Terus pas Justru toko sepengalaman saya bagus dilanjutin sih. Saya cuma mematikan kondisi-kondisi di mana misalkan tiba-tiba ada orderan seragam misalkan, yang tiba-tiba 2 juta yang gitu. Nah, saya matiin, nyalain baru, dan itu pun bukan nggak langsung ya, success rate-nya 50% lah, jadi 0 lagi. Alias tidak jadi kebakaran yang tadi kata Mas Hari ya. Oh, Kang kadang main gitu juga berarti. Apa kalau pas orderan banyak dimatiin terus bikin iklan baru? Tapi nggak selalu berhasil. Ya Oh iya 50%. iya. Kurang dari 50% keberhasilannya. Oke. Oh, oke Kang, Oke, makasih Kang. siap, mudah-mudahan menjawab. Yuk, Mas Fastison, yuk. Ya, halo Kang Geni. Halo, Kang, halo. mau curhat nih. Jadi selama 3 sampai 4 bulan ini tuh saya nyaman dengan ROAS yang saat ini gitu. Maksudnya terjebak lah di zona nyaman ya saya rasa. Jadi saya nggak ganti target ROAS-nya, dan spend budgetnya itu yang kita tetapkan itu juga nggak saya ganti, Kang. Nah, sebenarnya untuk target sih pengennya itu apa namanya selalu meningkat ya, terutama pengen 10 kali lipat lah dari sekarang gitu pengennya, walaupun yang sekarang ini juga udah nggak boncos. Cuman saran akan gimana, takutnya itu gini, kalau saya ganti ruasnya nanti makin jelek, dan ketika kembali lagi malah jadi nggak stabil kayak sekarang. Dan takutnya kalau saya naikin budget hariannya per produknya itu malah nggak habis nih budgetnya gitu. Saya pengennya sebenarnya yang semula 100.000 per produk per hari, pengen saya ganti 1 juta gitu, biar makanya makin banyak, penjualannya makin banyak gitu ya harapannya. Thank you, Kang. Siap. Komen yang budget dulu ya. Kalau karakter iklan Shopee ini budget nggak ngaruh ke performa ya. Jadi dia tuh ibarat kata kayak safety belt aja. Jadi kalau memang di sisi algoritma, ini aku mau menghabiskan 1 juta, tiba-tiba, oh ternyata budgetnya cuma 25.000, dia langsung stop di 25.000. Dia tidak memengaruhi performa sepengalaman saya. Makanya kalau berani sih main tak terbatas, asalkan set loss-nya udah benar. Kalau berani, cuman saya nggak berani karena banyak ranjau itu ya. Kadang ada yang order batal, banyak macam lah. Jadi kalau budget sih saran saya ini aja sih, lebih luas aja sih, Mas Wasison. Tapi kalau ROAS ya memang itu memang dilema sih juga, sampai Lebaran kemarin masih dilema. Cuman sih pengalaman saya, kalau memang produk yang udah konsisten orderannya, dinaikin ROAS-nya ya jelas ada penurunan, tapi kita lebih sehat sih. Jadi kalau yang produk konsisten nggak apa-apa sih, coba lebih berani untuk eksperimen, Mas Wasison. Oke, Itu makasih banyak, saya. Kang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut Mas Abib, yuk. Kang nih, ini kan bukan ada wacana, ada berita ya, bukan ada berita, ada pengumuman di TikTok itu kan ada ongkir itu nanti ditanggung oleh seller ya. Memang nggak penuh sih, sekitar berapa lah gitu. Nah, biasanya itu kan ketika TikTok ada gebrakan terbaru atau apa ya, ada kebijakan terbaru, biasanya kan Shopee itu mengikuti ya. Betul. Nah biasanya tuh, dari kebijakan itu kayaknya berat banget deh. Jadi kita sebagai seller ngirim, kita yang nanggung, kemudian ketika RTS kita juga yang nanggung. Nah, Kang Gani udah berpikir atau apa ya istilahnya tuh mengantisipasi ketika ada case seperti itu. Sekarang ini adakah kepikiran ya case apa ya antisipasinya gitu? Baru kepikirannya aja gimana gitu. Antisipasinya. Tapi setahu saya itu nggak full kan nanggungnya ya, si yang TikTok ya. Shopee juga udah ngeluarin kebijakan baru kan, naik admin fee yang gratis ongkir ya. Apalagi yang kalau 5 kilo ke atas, dalam banget ini. Jadi baik lagi, susah kayaknya ya. Ini bukan pesimistis ya buat teman-teman, tapi memang faktanya gitu. Jadi order kita makin besar, iklannya makin mahal, ternyata admin fee-nya makin besar. Jadi kalau ternyata ada yang order tiba-tiba 100 pieces, admin fee-nya makin besar. Tiba-tiba iklannya juga makin makan. Itu faktanya seperti itu.
Terus antisipasinya gimana? Jujur aja, saya memang udah lagi serius exit dari Shopee, dari marketplace. Saya hanya akan main di tren-tren aja. Di masa-masa gini saya males sejujurnya main. Ada sih tren yang lagi bagus sekarang, sepatu lari. Tapi saya nantilah nunggu back to school, Agustusan, terus akhir tahun, lebaran lagi. Di sela-sela itu saya memilih untuk fokus ke hal lain sih. Kayak sekarang saya mau jualan binatang kurban. Nah, mau yang di Bandung dan sekitarnya kalau mau beli binatang kurban boleh japri saya. Itu memang realitanya seperti itu. Mas siapa tadi? Mas Abib ya. Iya, jadi makin berat. Jadi saya berpikir ke depannya ini gimana ini. Aduh, siapa lagi ini? Aduh. Memang faktanya seperti itu. Jadi fungsinya Shopee sama TikTok itu cuman datengin traffic aja, ongkir kita semua yang nanggung jadinya. Istilahnya itu seperti itu. Kan nggak semua. Mereka juga bikin infrastruktur memang nggak murah ya bikin kayak gitu, dan investasi dari berapa miliar dolar mungkin dari tahun 2016 ya. Ya ini suatu kewajaran sih, dan saya nggak cocok sih. Saya nggak cocok dengan kayak gini. Yang paling saya nggak cocok adalah kita tuh kayak nggak punya bargain aja. Jadi dia naik aja suka-suka dia. Gila. Ya tapi saya bersyukur lah hidup selama ini hidup dari Shopee, tapi ya itu yang paling saya nggak suka tuh itu. Kita nggak punya bargain, kita nggak punya DPR lah dalam tanda kutip, pemerintah juga nggak lirik. Oh ini nggak bener jangka panjangnya, susah kayaknya. Bagi saya sih gitu. Saya mandangnya gitu ya Mas Habib. Iya. Masalahnya kita nggak kompak sih. Kalau ojol kan bisa demo, kita nggak bisa demo. Oke deh Kang, gitu aja. Terima kasih. Siap, sama-sama. Dan kalau ojol, kalau saya lebih concern ojol sih, lebih baik pemerintah concern dulu ke ojol daripada ke kita. Kalau kita insya Allah di sini orang-orangnya pinter-pinter lah ya. Kalau ojol mungkin skillnya terbatas, ya dia cuma mengandalkan otot. Saya sangat dukung lebih baik pemerintah care dulu sama ojol baru ke seller. Yuk, Mas Hari Pasar terakhir nih. Yuk. Kang, ini kalau yang tadi Kang, misalnya iklan yang meledak dia iklan yang boncos tiba-tiba tuh kan. Kalau misalnya kita misalnya hari ini dapat penjualan besar tuh Kang, meledak kan. Besoknya kita matikan iklannya kayak mana tuh? Besoknya lagi kita hidupin lagi. Kalau hidup mati nggak ngaruh, terus pengalaman saya. Lebih baik diberhentikan terus bikin iklan baru. Itu pun keberhasilannya rendah, ya di bawah 50% lah. Oh, kalau kita matikan hidupkan, tetap ini ya, tetap nyari ROAS yang kasihan itu dia Kang. Betul, tetap dia. Tetap. Oke. Oke Kang. Oke, karena singkat jelas, yuk Mas Saiful terakhir yuk, Mas Saiful Muhtadin. Halo, kok kepencet? Halo, Mas Saiful? Sip, pencet berarti. Kalau gitu, itu aja teman-teman. Thank you semuanya. Sampai jumpa besok lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.